Racikan Berita 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kita warahmatullahi sangat prihatin dengan kondisi saat ini. Semakin terkuak berbagai pelanggaran-pelanggaran hukum, terutama di dalam pengelolaan Pertamina. Semoga pihak Pertamina secara fair membuka diri untuk transparansi, sehingga kita semua rakyat tidak merasa dibohongi dan dirugikan oleh pihak Pertamina. Karena kendaraan-kendaraan bermotor yang selama ini menggunakan bahan bakar minyak dari Pertamina ternyata tidak sesuai dengan standar internasional. Ini akan merugikan kepada masyarakat pengguna bahan bakar minyak. Demikian, kami mohon pihak Pertamina untuk transparansi. Silakan. Terima kasih. Kita belakangan ini diramaikan dengan persoalan BBM. Kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu masyarakat dihebohkan dengan adanya oplos ya yang dilakukan oleh Pertamina, sehingga konsumen merasa dirugikan. Dari proses-proses itu terjadi perdagangan yang sudah bagus, terbuka, dan terkesan ada perdagangan yang bebas. Beberapa perusahaan swasta di luar Pertamina telah berani dengan persiapan yang baik seperti Shell, Pipo, BP dengan harga yang bersaing dan sangat bagus. Belakangan ini mereka hampir tutup dan boleh dikatakan tutup karena beberapa jenis yang dijual oleh mereka tidak lagi bisa dijual. Mereka hanya jual jenis diesel saja. Kita harus terbuka lah, ya. Kenapa Pertamina takut bersaing? Harus menerima, harus beli dari Pertamina dan jual bahan Pertamina. Sedangkan mutu dari BBM Pertamina di bawah standar yang ada. Ini ada apa maksudnya? Ya kan? Padahal kita bukan produk asing, tapi kalau bisa bersaing aja, ya kan? Ternyata pelayanan, mutu, harga, ya bisa dikatakan terjangkau oleh masyarakat sesuai dengan mutu yang ada. Jadi Pertamina nggak usah monopoli, ya. Disiplin itu dari Shell bagus ini kesan ya. Kemudian harga bedanya nggak terlalu tinggi tapi mutunya. Kemudian tenaga kerja, mereka memperkerjakan tenaga-tenaga lokal. Nah, itu kan menyerap tenaga kerja. Pemerintah gembar-gembor investasi supaya masuk. Nah, itu kan bagian dari investasi juga. Begitu redup, nggak boleh lagi jualan kecuali dasar pembeliannya dari Pertamina. Shell perlahan tutup. Bagaimana menurut Pak Asbandi? Betul. Ini sangat-sangat merugikan sekali. Semestinya ini harus konsolidasi global, artinya seluruh elemen-elemen yang terlibat untuk dievaluasi kembali kepada Pak Presiden Prabowo, dimohon untuk bersih diri dalam hal di Pertamina ini. Demikian. Saya pikir begini, Pak Prabowo itu kan cita-citanya kan mensejahterakan rakyatnya. Harusnya menterinya dalam hal ini SDM lebih terbuka. Karena beberapa masalah sebelum ini, misalnya masalah gas, ya kan? Mungkin
presiden nggak tahu menahu tuh masalah itu. Heboh di bawah. Ini juga BBM gitu. Kalau bisa menterinya jangan mendahului kebijakan presidennya. Ya, SDM ini kan berkaitan dengan tambang. Belum lama ribut lagi masalah apa presiden. Itu presiden cepat. Masalah tambang timah. Berapa triliun negara dirugikan. Siapa pelaksana pemainnya? Alhamdulillah tuh Pak Presiden cepat tanggap, cepat ambil alih, ya kan? Para koruptor-koruptor di bagian pertambangan ini. Belum lagi nanti nikelnya, belum lagi batu baranya. Ini banyak persoalan-persoalan SDA ini yang semula sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 27 sebagaimana yang selalu digaungkan oleh Presiden kita untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bagaimana ini para pembantu-pembantunya tidak mengapresiasi secara maksimal apa yang menjadi program dari pemimpinnya. Saya pikir harus lebih tegas lagi Pak Prabowo, karena ini bagian dari tindakan-tindakan yang koruptif dan dia harus basmi ini. Inilah penghalang kemakmuran, kesejahteraan bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Amin. Bagaimana menurut Bapak? Siap, betul. Kita lakukan pembersihan secara bertahap dan berlanjut. Jangan sampai mandek sehingga mereka akan terus merongrong pemerintahan Pak Prabowo, khususnya di bidang pertambangan. Terima kasih. Saya pikir demikian juga ya. Jadi kita dukung program-program Pak Prabowo dalam hal meningkatkan kecerdasan, meningkatkan kesejahteraan, dan juga penegakan hukum yang kian hari mendekati 1 tahun beliau memimpin mulai terlihat. Dan kita berharap tidak ada pandang bulu lagi dan kita harus mendukung program ini. Saya pikir demikian. Amin. Terima kasih. Semoga bangsa Indonesia ke depan lebih maju. Bravo UI Kampus Perjuangan. Tegakkan kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Racikan Berita 1.